Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Kaifa halukum ayyuhat tulab al-izza? Bagaimana kabarnya wahai siswa-siswi yang tercinta yang kami banggakan. Lakum fi khairin, semoga selalu dalam keadaan baik. Fi hadas sabah al mubarak nartaki fi marratan ukhra. Kita bertemu kembali dalam kali kesekian untuk melanjutkan pembahasan di masih awal tahun Hijriah, Ra'susan al-Hijriah. Hanya sedikit ad-darsul al-idhofi ya, pelajaran tambahan sebelum kita menginjak kepada bab selanjutnya di pertemuan berikutnya. Pelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang hari-hari penting dalam Islam, kemudian nama-nama bulan Masehi, nama-nama hari. Oke, silahkan Ananda perhatikan semua dengan baik videonya. Bismillah. Pertama kita lihat ada al-ayyam al-muhimmah minas sanah al-hijriyah. Al-ayyam ini bentuk jamak atau banyak atau plural dari kata yaumun. Yaumun itu hari, al-ayyam itu hari-hari. Hari-hari al-muhimmah yang penting. Hari-hari penting minas sanah al-hijriyah, min dari as-sanah tahun, al-hijriyah hijriyah. Ini adalah tabel berupa hari-hari penting dalam tahun hijriyah. Ada apa saja sih? Kalau kita dalam umat Islam biasanya sebut dengan hari besar Islam gitu. Nanti ada hari besar Islam, misalkan Idul Fitri, Idul Adha, itu adalah sebagian dari hari-hari penting dalam tahun hijriyah. Di sini kolom awal ada at-tarikh yang bermakna atau berarti tanggal. Kemudian asy-syahr atau asyahru itu adalah artinya bulan. Kemudian kolom terakhir ketiga ada al-ansyithah, kegiatan di tanggal dan bulan tersebut. Al-ansyithah ini kegiatan, asyahr bulan, at-tarikh tanggalnya. Kita lihat di kolom awal ada 1, berarti sini awal ya, kita sebut dengan awal. Bahasa Arabnya 1 wahid, tapi dalam penanggalan kita sebutnya pakai urutan pertama, kedua, ketiga. Berarti pertama itu awal. Kalau 1 itu wahid, kalau pertama itu awal. Nanti ada urutan itu awal, sani, salis, robi, khomis, dan seterusnya. Maka di sini yang kita gunakan adalah bilangan urutan. Al-awal, at-tarikh al-awal tanggal 1, asyahr Muharram tanggal 1 Muharram. Kegiatannya al-ansyithah adalah hijratul Rasul. Ada hijrahnya Rasul bertepatan dengan 1 Hijriah karena dijadikan agenda untuk pertama kali memperingati tahun Hijriah adalah hijrahnya Rasul. Kemudian dibuatkan kalender Hijriah bertepatan dengan hijrahnya Rasul di awal Muharram. Kemudian ada al-ashir, at-tarikh al-ashir tanggal ke-10, asyahr Muharram bulan Muharram, yaitu ada al-ansyithah kegiatan Yaumu Asyura. Yaumu Asyura ini hari ke-10 di bulan Muharram tanggal 10. Kegiatannya biasanya nanti menyantuni anak yatim ya kan. Di situ biasa kita dalam tradisi Indonesia ada lebaran anak yatim pada hari 10 Asyura atau bulan Muharram tanggal 10. Selanjutnya at-tarikh as-sani asyar tanggal 12 asyahr Rabiul Awal, pada bulan Rabiul Awal ada al-ansyithah kegiatan Maulidur Rasul. Maulidur Rasul, maulid artinya hari kelahiran, waktu kelahiran ar-Rasul, Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
yang maha mulia ya, yang mulia. Jadi Rasul SAW dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal, bertepatan kita rayakan Maulid Rasul pada bulan ini. Kebetulan pelajaran kita bertepatan dengan bulan Rabiul Awal. Nanti di tanggal 12 Rabiul Awal atau kalender Hijriah pada tahun ini adalah di tanggal 19 Oktober 2021, itu memperingati bertepatan dengan 12 Rabiul Awal, yaitu Maulid Rasul, hari kelahirannya Rasul. Kemudian at-tarikh As-Sabi' wa Ishrun, tanggal ke-27 Rajab, bulan Rajab itu ada Isra'ur Rasul wa Mi'rajuhu. Isra'ur Rasul, perjalanannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di malam hari, diperjalankan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian wa Mi'rajuhu, kemudian Nabi naik dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, selanjutnya bertemu Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah langsung sholat 5 waktu. Itu bertepatan dengan 27 Rajab ya, Isra Mi'raj. Selanjutnya at-tarikh tanggal Al-Khamis Asyar 15, yaitu bulan Sya'ban, dirayakan ada kegiatan Al-Ansyitah Nisfu Sya'ban. Nisfu ini artinya setengah, Sya'ban bulan Sya'ban. Betul sih ya, kasa sekali ya. Tanggal 15 Sya'ban berarti nisfu Sya'ban, setengah bulan Sya'ban. Itu biasa kita membacakan doa-doa, kemudian beristighfar kepada Allah, karena di nisfu Sya'ban ini diperhitungkannya apa namanya alias penyetoran catatan amal baik dan buruk kita selama 1 tahun itu dipersetorkan, diberikan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala itu pada nisfu Sya'ban. Maka di tanggal 15 Sya'ban ini kita banyak berdoa dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya at-tarikh al-awwal, tanggal 1 ila sampai at-tarikh as-salasun, tanggal 30 Ramadan, tanggal 1 sampai 30 Ramadan ada kegiatan Syahrus Siyam, bulan berpuasa, bulan wajib berpuasa. Maka puasanya pun di bulan Ramadan adalah puasa wajib ya. Tanggal 1 sampai 30 atau itu secara sempurnanya ya, 30 hari atau 29 hari juga ada. Kemudian 17 at-tarikh as-sabi asyar, tanggal 17 asyahr Ramadan, pada bulan Ramadan ada kegiatan al-ansyitah nuzulul Quran, diturunkannya Quran ya. Jadi pada bulan Ramadan. Kemudian at-tarikh al-awwal, tanggal 1 asyahr Syawal, bulan Syawal, setelah Ramadan bulan Syawal tanggal 1 itu ada kegiatan merayakan Idul Fitri. Idul Fitri, lebaran hari raya Idul Fitri ya. Atau setelah kita berpuasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan, di awal bulan Syawal kita merayakan Idul Fitri. Jadi jangan dikira atau disangka bahwa Idul Fitri ini termasuk ke dalam bulan Ramadan. Tidak. Idul Fitri sudah termasuk di bulan yang baru, yaitu bulan Syawal tanggal 1. Kita memperingati 1 Syawal Idul Fitri. Masih banyak di antara kita yang tidak tahu bahwa Idul Fitri itu ada di akhir Ramadan gitu. Padahal Idul Fitri itu bukan di akhir Ramadan, tapi di awal bulan Syawal. Setelah Ramadan, bukan akhir Ramadan. Paham? Oke, lanjut. At-tarikh al-ashir. At-tarikh al-ashir, tanggal 10 min Dzulhijjah, pada asyahr al-Dzulhijjah, pada bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah ini bulan terakhir ya di bulan Hijriah, itu ada Idul Adha. Jadi Idul Adha dirayakan pada 10 Dzulhijjah. Sebelumnya di tanggal 9 Dzulhijjah sebenarnya ada harusnya disisipkan, yaitu
tanggal 9 Dzulhijjah ada yang dinamakan dengan puasa Yaum Arafah, puasa Arafah di sana ya. Puasa hari Arafah karena jemaah haji sedang wukuf di sana berpuasa, maka kita disunahkan untuk berpuasa bulan Arafah, tanggal 9 itu wukuf di Arafah, jadi puasa Arafah ya. Sebelumnya di tanggal 8 Dzulhijjah tarwiyah, 9-nya Dzulhijjah 2 hari berpuasa, baru tanggal 10-nya Dzulhijjah Idul Adha, lebaran hari raya kurban. Adha ini kurban ya. Lanjut yang terakhir ada at-tarikh tanggal al-hadi asyar wa ila as-salis asyar, tanggal 11 sampai 13 Asyahr Dzulhijjah. Pada bulan Dzulhijjah ada Ayyamut Tasyrik. Ayyamut Tasyrik ini berlangsung 11, 12, 13, 3 hari di mana kita dilarang untuk berpuasa. Dalam satu tahun itu ada hari ternyata tidak diperbolehkan berpuasa, yaitu pada hari tasyrik ini 11, 12, 13. Kalau setelah puasa Ramadan 1 Syawal, di tanggal 2 Syawal kita sudah boleh berpuasa lagi. Ya, tidak ada hari tasyrik setelah hari bulan Ramadan, puasa Ramadan. Tapi setelah Idul Fitri, setelah Idul Fitri itu tidak ada hari tasyrik, namun setelah Idul Adha ada yang namanya hari tasyrik. Kita diharamkan untuk berpuasa karena Idul Adha itu kan hari raya penyembelihan kurban. Akan banyak sekali daging ataupun daging sembelihan pada hari itu, maka dianjurkan untuk makan sebanyak-banyak di tanggal 11, 12, 13 itu hari raya lebaran untuk makan, terutama kan daging hasil sembelihan, entah itu kambing ataupun sapi, unta dan lain-lain. Oke, paham? Itu al-ayyam al-muhimmah, hari-hari penting dalam sana al-hijriyah. Silakan diingat untuk selalu kalian paham bahwa kita selaku umat Islam harus mengetahui hari-hari besar dalam Islam. Dan ini pun nanti akan keluar dalam ujian kita di UAS ya. Lanjut, al-asma asyuhur asyamsiyah, nama-nama bulan solar atau syamsiyah dalam as-sanah al-masihiyah, pada tahun Masehi. Jadi tahun Masehi itu yang kita gunakan sekarang di tahun 2021 itu nama bulannya adalah bulan syamsiyah. Jadi bulan-bulan seperti Januari, Februari sampai Desember itu dinamakan bulan syamsiyah atau bulan solar, yaitu penghitungan hari dalam peredaran bumi mengelilingi matahari, yaitu selama 365 hari kurang lebih, itu dinamakan bulan syamsiyah atau solar moon gitu ya. Gitu, oke. Nama-namanya adalah dalam bahasa Arab Januari Februari itu apa sih? Yaitu Yanayir Januari, Februari, Maris Maret itu Maris ya, bukan Marit tapi Maris. Langsung Ibril itu April, Mayu Mei, Juni Yuliu Juli, Agustus tetap tulisannya Agustus ya. September, Oktober, November, Desember. Yanayir, Februari, Maris, April, Mayu, Juni, Yuliu, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Itulah 12 bulan syamsiah. Oke. Itu nama-nama bulan syamsiah, asmaus syuhur asyamsiah atau sanah al-Masihi, pada tahun Masehi. Perhitungannya yaitu berpatokan pada titik di mana bumi mengelilingi matahari sampai kembali pada titik tersebut ya. Itu 365 hari kurang lebih disebut dinamakan dengan bulan-bulan syamsiyah atau solar moon. Lanjut,
Asma asyhur al-qamariyah, nama-nama bulan lunar. Kalau tadi solar, ini lunar yaitu qamariyah, atau pada tahun as-sana al-hijriyah, pada tahun-tahun hijriyah. Kalau bulan solar atau syamsiah tadi itu perhitungan matahari terhadap bumi terhadap matahari, ini perhitungan melihat bentuk bulan dari nanti bulan sabit sampai bulan purnama, kemudian menjadi tidak ada bulan, tidak nampak bulannya. Itu perhitungannya kurang lebih seperti itu. Beda harinya dalam satu tahun. Kalau bulan Syamsiah dalam satu tahun 365 hari, kalau bulan Komariah dalam satu tahun itu 354 hari. Kurang lebih bedanya itu 10 sampai 12 hari ya. Kurang lebih bedanya adalah 10 sampai 12 hari ya. Maka dari itu wajar bila perhitungan tanggal bulan Syamsiah tahun Masehi itu tetap, tapi kok bulan Komariah ketika dihitung pada bulan Syamsiah itu selalu maju ke depan. Karena nanti perhitungannya lebih pendek, 354 hari dibandingkan dengan 365 hari, maka wajar saja ketika hari-hari penting dalam Islam itu selalu berubah-ubah. Tidak seperti halnya misalkan hari-hari penting umat Kristen, misalkan 25 Desember, tetap saja di hari itu karena dia menggunakan penanggalan Syamsiah yang 365 hari. Kalau kita umat Islam menggunakan penanggalan Qamariyah atau lunar moon pada tahun Hijriyah, itu akan sangat berbeda ketika kita sandingkan dengan bulan Syamsiah, karena ada selisih di sana kan, 354 dengan 365. Otomatis setiap kali 354 hari berakhir di tahun Masehi belum berakhir, otomatis akan terus maju ke depan bulan-bulan Komariah jika disandingkan ke dalam atau dikonversi ke dalam bulan Syamsiah gitu ya. Paham ya? Kenapa sih pertanyaannya besarnya adalah kenapa sih hari-hari umat Islam kok maju terus ya, puasanya, kemudian lebarannya, kemudian tidak tetap. Karena dari selisih tanggalnya pun per tahunnya berbeda. Kalau dalam satu tahun kalender Hijriah itu 354 hari, kurang lebih ya seperti itu. Kalau kalender Syamsiah itu kurang lebih 365 hari. Apa saja asmaul syuhur yang sudah pernah kita hafalkan ya dengan nada anak gembala. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jumlahnya 12, itulah bulan-bulan Hijriah atau bulan Komariah atau lunar moon. Oke, paham sampai sini? Ya, harus dihafalkan ya. Selain kita menghafalkannya Yanayir, Februari, Maris, April, Mei, Juni, Juli sampai disambil dalam bahasa Arab, kemudian kita juga wajib menghafalkan yang namanya bulan-bulan Komariah pada tahun Hijriah. Lanjut. Al-ayyamu fil usbu, ini adalah nama-nama hari dalam satu minggu. Yaumul Ahad. Yaumul Ahad hari Minggu. Hari Minggu itu terhitung hari pertama. Makanya ahad itu dari kata wahid. Atau qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu tunggal, esa, satu. Maka hari Minggu itu diserupakan dengan tanggal 1. Hari pertama itu dimulai dengan hari Minggu sebenarnya. Biasanya kita memulai hari itu di hari Senin kan, hari Minggu hari libur. Padahal di awal memulainya hari itu disebut dengan Yaumul Ahad, hari pertama adalah hari Minggu. Yaumul Isnin, hari Senin. Isnin itu dari kata isnani, dua, isnaini, dua, Isnin, Senin. Berarti hari Senin itu hari kedua sebenarnya ya. Yaumul Isnin hari kedua, Yaumul Sulasa hari ketiga atau hari Selasa. Hari Selasa benar kan, hari ketiga. Yaumul Arbi'a hari keempat atau hari Rabu. Yaumul Khamis hari kelima atau hari
Kamis, ya, hari Kamis. Yaumul Jumu'ah, bukan Jumat ya, tapi Jumu'ah. Dalam bahasa Arab disebutnya Jumu'ah, bukan Jum'ah, tapi Jumu'ah, hari Jumat. Dan yang terakhir Yaumus Sabat, hari Sabtu, atau dalam sebutan tradisi saudara kita umat Kristiani yaitu hari Sabat ya, atau tradisi umat Yahudi. Nah, ini pelajaran terakhirnya adalah keterangan-keterangan tentang waktu dalam tahun, bulan, dan tentang waktu dan hari ya. Di sini kita terjemahkan fisanati pada satu tahun, fisanati pada satu tahun, isna asyaro syahron. Isna asyaro berapa? That's right. Isna 2, asyaro 10, 2 tambah 10, 12. 12 syahron, bulan. Berarti terjemahannya adalah fisanah pada satu tahun ada isna asyaro syahron, 12 bulan jumlahnya. Jadi ini bahasa Arabnya dalam satu tahun 12 bulan adalah fisanati isna asyaro syahron. Selanjutnya fisyahri, pada syahri apa tadi? Syahron, bulan. Pada satu bulan, fisyahri pada satu bulan, salasuna yauman. Salasun berapa? Salasah 3. Menunjukkan puluhan. Berarti salasuna 30 yauman kurang lebih ya. Yauman hari. Berarti pada satu bulan terhitung 30, ada 30 hari. Selanjutnya fisyahri. Tadi apa? Syahri dan syahri ini artinya bulan, betul sekali. Pada satu bulan juga ada arba'ah. Berapa arba'ah? Ya, wahid isnin salasa arba'ah, 4. Usbu'atin, kira-kira dalam satu bulan ada 4 apa? Betul sekali, ada 4 minggu. Arba'atu usbu'atin, 4 minggu. Dalam satu bulan ada 4 minggu. Lanjut, fil usbu'i, tadi usbu'atin apa artinya? Minggu. Berarti fil usbu'i pada satu minggu, sab'atu ayyamin, terdapat berapa? Sab'ah, berapa sab'ah? 7. Kira-kira dalam satu minggu ada 7 apa? 7 hari, betul sekali ya. Jangan dibilang dalam satu minggu ada 7 minggu, bukan. Tapi dalam satu minggu ada 7 hari. Ayamin berarti hari. Tadi yaumun hari, ayamin hari-hari ya. Berarti ada 7 hari. 7 hari kan banyak. Jadi ayamin yang dipakai bukan yaumun. Paham ya? Kalau ayamin berarti plural, kalau yaumun berarti singular atau tunggal. Kalau ayamun berarti plural atau jamak atau banyak. Fil yaumi pada satu hari, walailah dan malam, berarti sehari semalam, dalam satu hari semalam, arba'u berapa? 4, betul sekali. Wa ishrun berapa? Dan 20, betul. 24 saatan, jam ya, saatan. Fil yaumi wal lailati arba'u wa ishruna sa'atan, dalam satu hari satu malam ada 24 jam, betul sekali. Lanjut fi sa'ati, tadi apa sah? Jam, betul. Fi sa'ati pada satu jam, dalam satu jam situna, terdapat atau ada situn, berapa? 6. Wow, nun menunjukkan puluhan, berarti 60. Sitatun 6, situna 60. Dakikotan apa? Dalam satu jam berapa? 60 apa? 60 dakikotan, betul, menit. Dalam satu jam ada 60 menit. Fit dakikoti pada satu menit atau dalam satu menit. Situna saniyah ada 60 apa? 60 detik. Oke, segitu saja pelajaran pada kali ini. Silahkan dicermati kembali videonya, silahkan diulang-ulang jika tidak mengerti. Dihafalkan ibarat-ibarat pentingnya, nama-nama hari, nama-nama bulan, kemudian nama-nama bulan pada tahun Masehi. Kemudian kejadian penting itu akan menjadi hal yang berharga dalam khazanah keilmuan Islam kalian.
hazanah dasar dalam keilmuan kalian, Islam kalian, dan juga akan menjadi bahan materi untuk diujikan di akhir semester. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, kurang berkenan. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.